hemoglobin ini menjadi sebagai salah satu indikator untuk menentukan seseorang apakah dinyatakan sehat atau tidak secara kandungan sel darah merahnya di dalam tubuh. Nah, sebelum saya mendemonstrasikan, kita akan memperkenalkan dulu alat-alat apa saja yang akan kita gunakan, dan tentunya teman-teman ketika sebelum melakukan praktik harus melakukan protokol kesehatan ya, mencuci tangan 7 langkah, menggunakan handscoon dan menggunakan jas lab. Nah, untuk alat-alat yang pemeriksaan hemoglobin fotometri, di sini ada beberapa alat. Yang pertama hemokromatnya, ya. Ini untuk hemokromatnya, dan ini untuk mikrokupetnya yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan. Ada blood lancet, ada alcohol swab. Untuk alcohol swab kita menggunakan yang yang sekali pakai ya, dan kalau misalkan menggunakan kapas kering dengan alkohol boleh, dan kita harusnya menggunakan kapas alkohol atau kapas kering ya. Dan ini ada pipa hematokrit, dan ini ada blood lancet, di mana di sini ada volume kedalaman atau diameter kedalaman untuk melihat berapa dalam kulit jari yang akan kita tusuk. Lalu ini untuk yang fotometri, dan untuk yang cupri sulfat hampir sama, kita menggunakan pipa kapiler, autoklik, blood lancet, dan tentunya kita menggunakan larutan cupri. Ya, di sini yang saya gunakan adalah berat jenis 1,064 dan berat jenis 1,052. Nah, dan tentunya ada tempat sampah infeksius dan tempat sampah non infeksius. Nah, kita langsung ke tindakan. Nanti kita akan ada probandus yang memperagakan untuk pengambilan darah kapiler untuk pemeriksaan hemoglobin fotometri dan cupri sulfat. Selamat pagi. Nah, pertama pada saat kita akan melakukan tindakan, kita menyapa dulu klien yang kita layani. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, pagi ini saya akan melaksanakan atau melakukan pemeriksaan hemoglobin. Nanti untuk mengetahui sel darah merah dari Ibu Rizka nggih? Ya, nanti ada beberapa tindakan yang akan saya lakukan. Nanti akan sedikit tidak nyaman, Bu, karena saya nanti akan melakukan temusukan di jari Ibu untuk pengambilan darahnya. Jadi nanti mohon pada saat saya melakukan pemeriksaan jangan ditarik Ibu jarinya. Iya, baik Bu. Mohon kerjasamanya ya Bu. Iya. Nah, lalu kita menyiapkan alat-alat. Pipa hematokrit kita keluarkan, kuvet kita buka. Jadi khawatirnya nanti kalau kalian belum disiapkan semua nanti enggak gendandapan ya, atau ini bingung. Nah, lalu kita pasang blood lancet ya. Ini jangan dibuang, nanti yang di akhir akan kita gunakan untuk menutup. Nah, kita sesuaikan dengan volume diameter dari kulit yang akan kita tusuk. Bisa 3, 4, 5 sesuai dengan kondisinya. Oke. Permisi Bu. Jarinya ya. Kita gunakan swab alkohol. Sambil kita urut bagian jari yang akan kita lakukan pemeriksaan. Lalu kita lakukan antiseptik di tempat yang akan kita melakukan tusukan secara melingkar. Lalu kita memberikan penekanan dan kita tusuk di bagian yang tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ujung ya, namanya kapiler. Permisi ya Bu. Ya. Untuk darah yang pertama kita usap, kita buang limbah infeksius. Lalu kita ambil dengan menggunakan pipa hematokrit. Tiga per 4 tabung ya. Ya. Permisi Bu. Nah, setelah dapat 3 per 4 tabung, lalu kita masukkan ke dalam. Sebenarnya kita bisa memasukkan langsung, kalau misalkan kita hanya menggunakan fotometri, kita langsung memasukkan ke kuvet ini bisa. Tapi karena kita langsung dua-duanya, karena ini berat jenis kita menggunakan yang 1,04 dan 1,052, jadi kita memasukkan untuk yang cupri sulfatnya dulu. Lalu baru yang kuvet.
kita buang di tempat infeksius, lalu kita baca. Ya, untuk di fotometri hasilnya adalah 12,2 gram per desiliter. Untuk yang di cuprisulfat, untuk yang 1,064 berat jenisnya adalah nanti untuk interpretasi di cuprisulfat itu adalah melayang, terapung, dan tenggelam. Dan kalau untuk berat jenis 1,04 itu interpretasinya adalah jika tenggelam berarti berat jenisnya adalah lebih dari 17 gram per desiliter. Kalau melayang berarti sama dengan 17 gram per desiliter. Kalau terapung adalah kurang dari 17 gram per desiliter. Tadi yang kita lihat adalah yang pertama kali menetes. Tadi waktu pertama kali menetes itu ada di terapung ya. Jadi 12,2 cocok ya. Dan ini untuk yang 1,052 ada juga indikatornya adalah melayang, terapung, dan tenggelam. Persis. Ya. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan untuk fotometri, kita akan menginterpretasikan hasil dari pemeriksaan yang kita dapat. Kalau misalkan untuk hematofotometri, di sini bisa dilihat untuk hasilnya 13,5 dan hematokritnya 40,5%. Ya, jadi di sini bisa untuk sekalian melihat hemoglobin atau sel darah merah, juga melihat untuk kepekatan di hematokritnya. Lalu untuk melihat di 1,062 dan 1,052 dan 1,064 itu adalah indikatornya adalah yang pertama adalah terapung, yang kedua adalah melayang, yang ketiga adalah tenggelam. Nah, untuk berat masing-masing berat jenis itu berbeda. Jika untuk yang berat jenis 1,052, untuk yang terapung, jika nanti mendapatkan dengan kondisi yang 1,052 itu yang terapung, jadi nanti mengambang di sini, itu artinya adalah hemoglobinnya kurang dari 12,5 gram per desiliter. Jika melayang atau berada di tengah-tengah, itu adalah sama dengan HB-nya sama dengan 12,5 gram per desiliter. Jika tenggelam seperti ini, berarti HB-nya adalah lebih dari 12,5 gram per desiliter. Dan untuk yang berat jenis 1,064, untuk yang terapung nanti biasanya ada di atas ini. Terapung itu adalah berat jenisnya berarti kurang dari 17 gram per desiliter. Tetapi kalau melayang ada di tengah-tengah itu sama dengan 17 gram per desiliter. Jika tenggelam adalah lebih dari 17 gram per desiliter. Karena ini tenggelam berarti 17 gram per desiliter. Untuk pemeriksaan ini harus cepat ya, karena pada saat kita melakukan penetesan itu akan langsung menetes ke sini dan langsung kita lihat apakah dia terapung, melayang, atau tenggelam. Karena untuk kondisi-kondisi tertentu kadang pemeriksaan itu sel darah merahnya akan langsung mengendap di bawah kalau kita terlalu lama melakukan pemeriksaan, karena ada berbagai macam faktor, dari mungkin kondisi larutan, sel darah merah, dan lain-lain. Jadi memang ketika begitu langsung meneteskan itu langsung diamati. Dan metode ini adalah metode kualitatif, artinya subjektivitas dari pemeriksa itu sangat tinggi. Jadi jika kita akan melakukan pemeriksaan ini, alangkah baiknya kita kombinasikan dengan pemeriksaan ini. Dan untuk pemeriksaan yang biasanya sering kita gunakan sekarang adalah yang fotometri, karena fotometri begitu dilakukan pemeriksaan langsung keluar angka dan lebih objektif ya. Kalau ini kan subjektivitas orang tinggi menginterpretasikan yaitu melayang, terapung, ataupun tenggelam. Nah, setelah kita menemukan hasil, kita bisa menyampaikan ke kliennya HB-nya kondisinya berapa, apakah dalam kondisi sehat atau dalam kondisi kurang sel darah merah yang mengarah kepada anemia. Nah, setelah itu kita merapikan peralatan, dibuang
ke tempat sampah infeksius atau non infeksius, dirapikan, dan tentunya kita menyampaikan kepada klien yang kita ambil atau kita lakukan pemeriksaan hemoglobinnya, ya. Kita sampaikan hasilnya dan langkah apa selanjutnya yang harus dilakukan. Sekian demonstrasi untuk pemeriksaan hemoglobin kita hari ini. Terima kasih, semangat, tetap selalu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.